Di video mengenai istilah-istilah umum perpajakan di Indonesia, kami memberikan info singkat mengenai PKP atau singkatan dari pengusaha kena pajak. Nah, di video kali ini kami akan membahas lebih rinci apa itu pengusaha kena pajak dan bagaimana kewajiban perpajakannya. Sebelumnya kami perlu memberikan sedikit definisi dulu nih, apa itu pengusaha kena pajak. Menurut pasal 1 Undang-Undang PPN, PKP atau yang merupakan singkatan dari pengusaha kena pajak merupakan... bentar. Kayaknya sepi banget deh. Isi musik dulu biar ramean dikit. Oke, sip. Menurut pasal 1 Undang-Undang PPN, PKP atau yang merupakan singkatan dari pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. Batasan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Bahasa di undang-undang itu agak susah ya ngertiinnya. Baik, jika Anda memang ingin mengetahui informasi tentang PKP, simak terus video ini sampai selesai. Stay tune ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Subscribe tidaklah wajib, tapi dengan support kecil ini kami merasa sangat terapresiasi dan terus berkarya. Selamat datang di Funtex dan oke, mari kita mulai. Baik, dari definisi sebelumnya tadi, mari kita rinci satu persatu. Pertama, PKP adalah wajib pajak yang menjadi pengusaha. Pengusaha udah tahu kan ya? Ya, orang atau beberapa orang yang mendirikan perusahaan atau menjalankan usaha. Tidak semua wajib pajak adalah pengusaha loh, ada juga yang pegawai. Kemudian kedua, pengusaha ini melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Penyerahan ini tentu saja transaksi jual beli atau barang kalau memang menjual barang dan jasa kalau memang menawarkan jasa. Lalu ketiga, di sana ada istilah kena pajak. Ya, BKP atau barang kena pajak dan JKP atau jasa kena pajak. Karena tidak semua barang dan jasa bisa dikenakan pajak. Ada juga barang dan jasa tertentu dibebaskan dari pajak. Lalu keempat, berdasarkan Undang-Undang PPN. PPN udah tahu ya? Ya, pajak pertambahan nilai. Nah, kalimat tadi kita bisa ambil sedikit benang merah bahwa PKP ini ada hubungannya dengan PPN. Selanjutnya kelima, tidak termasuk pengusaha kecil. Nah, ada nih istilah pengusaha kecil. Besar atau kecilnya pengusaha itu ditentukan dari besarnya omset yang diperoleh dalam setahun. Peraturan Menteri Keuangan mengatur batasannya bahwa yang tergolong pengusaha kecil adalah yang memiliki omset atau penghasilan kotor di bawah 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Jadi PKP ini wajib bagi wajib pajak yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun. Dan terakhir keenam, meskipun omset di bawah 4,8 miliar, seorang pengusaha atau sebuah perusahaan tetap bisa mendaftarkan diri untuk menjadi PKP. Dari definisi sudah jelas ya? Lalu apakah sudah selesai sampai di sana? Ya, belum dong. Mari kita bahas lagi apa kewajiban ketika sudah terdaftar sebagai PKP. Seorang PKP wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan atau penjualan barang dan atau jasanya. Tentu saja barang dan jasa kena pajak yang kita bahas tadi. Dan juga wajib memungut PPN atas penyerahannya tersebut. PPN yang dipungut harus dibayarkan setiap bulannya dan dilaporkan dengan SPT masa PPN yang juga setiap bulan. Mungkin ada kekhawatiran, sebelum terdaftar sebagai PKP, saya nggak pernah bayar PPN 10%. Sekarang jadi PKP malah bayar 10%. Kita harus paham konsep dari PPN itu. Sebenarnya bukan PKP yang membayar PPN ketika menjual barang atau jasa, melainkan konsumen atau pembeli yang membeli barang atau memanfaatkan jasa Anda. Anda hanya memungut, membayarkan, dan melaporkan SPT-nya. Jadi kewajiban terpenting dari seorang PKP adalah menerbitkan faktur, memungut, dan membayarkan PPN-nya, lalu melaporkannya pada SPT masa PPN setiap bulan. Melaporkan SPT masa PPN ini wajib Anda jalankan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada transaksi. Baik, lanjut. Setelah kewajiban, kita juga harus tahu hak sebagai PKP.
Anda bisa mengkreditkan PPN pada faktur pajak atas barang atau jasa yang Anda beli. Dalam hal ini, Anda sebagai konsumen atau klien, dan Anda dipungut PPN oleh penjual atau pemberi jasa. Tapi Anda hanya diberikan waktu selama 3 bulan saja sejak masa pajak berakhir. Dalam PPN, faktur pajak bisa dibilang merupakan dokumen yang paling krusial. Di sana tercantum nomor seri, penjual, pembeli, tanggal faktur, dasar pengenaan pajak, dan berapa PPN yang dipungut. Pada satu masa pajak atau dalam 1 bulan, sebagai pengusaha tidak menutup kemungkinan transaksi yang Anda lakukan adalah menjual dan membeli. Jika Anda menjual barang, Anda akan menerbitkan faktur ke pembeli Anda. Dan bagi Anda, itu namanya faktur pajak keluaran. Dan sebaliknya, jika Anda sebagai pembeli, Anda akan menerima faktur pajak dari penjual. Dan faktur pajak tersebut namanya faktur pajak masukan. Pada SPT masa PPN, Anda akan menginput seluruh faktur pajak tadi, baik faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Jika jumlah total faktur pajak keluaran lebih besar daripada faktur pajak masukan, maka status SPT Anda akan menjadi kurang bayar. Dan sebaliknya, jika faktur pajak masukan lebih besar dari faktur pajak keluaran, maka status SPT Anda akan menjadi lebih bayar. Dan jika nilai kedua faktur pajak tersebut sama, maka SPT Anda akan nihil. Atas kelebihan pajak akibat lebih besarnya faktur pajak masukan dibandingkan faktur pajak keluaran, Anda memiliki hak untuk melakukan restitusi atau pengembalian, dan juga bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya, bagaimana cara menerbitkan faktur? Karena faktur pajak hanya bisa diterbitkan oleh PKP, maka pastikan Anda sudah terdaftar atau istilahnya telah dikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu. Silahkan hubungi KPP terdaftar, bisa datang langsung atau bisa melalui layanan online yang disediakan. Lalu syaratnya apa saja? Silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, setelah dikukuhkan sebagai PKP, hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara membuat faktur. Untuk membuat faktur, Anda harus menggunakan aplikasi e-faktur. Anda bisa mendownload pada bagian download di www.pajak.go.id. Untuk bisa mengakses e-faktur, Anda diwajibkan memiliki sertifikat elektronik. Mengenai apa dan bagaimana cara memperoleh sertifikat elektronik akan kami bahas di video selanjutnya nanti ya. Jika Anda sudah terdaftar PKP, sudah mendownload e-faktur, dan sudah memegang sertifikat digital, Anda sudah berkewajiban dan sudah bisa menerbitkan faktur setiap melakukan penyerahan barang atau jasa. Dan jangan lupa, kewajiban yang paling penting adalah melaporkan SPT masa PPN tiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya, ada maupun tidak ada transaksi. Karena terlambat atau tidak melaporkan SPT masa PPN, sanksi administrasinya untuk 1 masa pajak saja adalah sebesar Rp500.000. Lumayan juga kan? Oke, sementara itu dulu ya. Semoga penjelasan yang kami berikan bisa menambah informasi bagi Anda. Jika ada informasi yang kurang atau belum dijelaskan pada video ini, seperti biasa Anda bisa bertanya dan menambahkan informasi pada kolom komentar. Atau jika Anda ingin konsultasi secara langsung, silahkan DM kami di Instagram atau email di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga bagi Anda yang memutuskan untuk subscribe channel ini. Kami merasa sangat terapresiasi. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video dan informasi ini ke rekan-rekan Anda yang lain. Terima kasih, until next time, and stay fun.